friends, walaupun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh, Miss Tania harap kalian semua tetap semangat dan tetap menjadi anak-anak hebat. Friends, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga di pembelajaran kali ini kalian mendapat kemudahan dalam memahami materi. Amin. Teman-teman, apakah teman-teman sudah melihat hewan-hewan yang ada di sini? Nah, kira-kira hewan-hewan ini sedang apa ya? Yap, benar sekali. Hewan-hewan ini sedang bergerak dengan lincah. Kenapa hewan-hewan ini dapat bergerak dengan lincah? Ya, karena salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu adalah bergerak untuk berpindah tempat atau berpindah posisi. Ada yang tahu kali ini kita akan belajar tentang apa? Oke, kali ini kita akan belajar tentang alat gerak hewan. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, kita akan membahas tentang alat gerak. Gerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Alat gerak berfungsi untuk berlari, berjalan, memanjat, berenang, dan melakukan aktivitas yang lainnya. Oke, alat gerak dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, gerak aktif yaitu otot, dan yang kedua, gerak pasif yaitu tulang. Otot dikatakan aktif karena dapat bergerak dan aktif menggerakkan tulang. Sedangkan tulang dikatakan pasif karena ia tidak dapat bergerak jika tidak digerakkan oleh otot. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alat gerak hewan yang terdiri dari yang pertama, kaki, yang kedua, sayap, yang ketiga, sirip, dan yang keempat, otot perut. Alat gerak hewan juga dapat digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang loh friends. Setelah membahas mengenai alat gerak pada hewan, apa kalian tahu alat gerak pada hewan berikut ini? Yang pertama, rusa. Ya, benar sekali. Rusa bergerak menggunakan kaki ya friends. Selain rusa, hewan yang bergerak menggunakan kaki seperti kucing, kuda, kelinci, harimau, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu ikan. Ya, ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip dan ekornya. Yang ketiga, ular. Ular bergerak menggunakan otot perutnya ya friends. Dan yang terakhir, burung. Burung bergerak menggunakan sayap dan kakinya. Sekarang yuk kita temukan perbedaan alat gerak pada hewan di bawah ini. Yang pertama yaitu kelinci. Kelinci bergerak dengan cara melompat menggunakan kaki, sedangkan siput bergerak menggunakan otot perutnya. Dan yang terakhir yaitu ubur-ubur bergerak menggunakan tentakel friends. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi hewan berdasarkan tulang belakang dibagi menjadi dua. Yang pertama hewan vertebrata dan yang kedua hewan avertebrata. Yuk kita bahas teman-teman. Yang pertama yaitu hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya dan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tulangnya menjalar dari bagian kepala hingga ke bagian ekor. Bisa dilihat di sini teman-teman, contohnya pada badan kelinci terdapat tulang dari bagian kepala hingga ke bagian ekor. Selanjutnya yang kedua, bagian otaknya dilindungi oleh tulang tengkorak. Yap, seperti ini teman-teman. Nah, contoh dari hewan vertebrata yaitu yang pertama kelinci, katak, ikan, burung, dan ular. Selanjutnya, hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri hewan avertebrata yang pertama adalah susunan syarafnya terletak di bagian perutnya.
Yang kedua, otaknya dilindungi oleh rangka tubuhnya. Dan yang ketiga, memiliki rangka luar. Seperti ini teman-teman, fungsinya adalah untuk melindungi tubuhnya. Contoh dari hewan avertebrata yaitu siput, ulat, ubur-ubur, cumi, dan cacing. Oke friends, setelah mengetahui dan mengenal alat gerak hewan, yuk kita ulangi bersama-sama ya. Alat gerak hewan. Yang pertama, hewan yang bergerak menggunakan kaki seperti rusa, kelinci, harimau. Dan yang kedua, menggunakan sirip seperti ikan. Yang ketiga, menggunakan otot perut seperti ular dan siput. Yang keempat, menggunakan sayap seperti burung dan serangga. Dan yang terakhir, menggunakan tentakel seperti ubur-ubur. Oke friends, sekarang kita masuk ke dalam klasifikasi hewan yang berdasarkan tulang belakang. Yang pertama, hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang seperti kelinci, ikan, burung, dan ular. Dan yang kedua, hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang seperti ulat, ubur-ubur, cumi, dan cacing. Oke friends, itu dia penjelasan tentang alat gerak hewan. Semoga kalian lebih paham dan lebih mengerti mengenai alat gerak hewan. Dan kalian tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.